Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari untuk kita renungkan karena dasar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kenyataan atau realita yang kita lihat. Karena seringkali realita atau kenyataan yang kita lihat di depan kita, peristiwa-peristiwa keadaan yang kita dengar itu seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi ketika firman Tuhan kita dengar, janji Tuhan kita pegang, maka ada kekuatan, ada damai sejahteranya, dan ada kuasanya untuk tetap setia menantikan janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena sungguh hari-hari kami dalam tangan Tuhan sungguh menjadi hari-hari yang mengucapkan syukur dalam kehidupan kami. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami sungguh mendatangkan segala kebaikan. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103. Di dalam Mazmur 119 ayat 103, pemazmur bilang seperti ini: betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari betapa sungguh janji Tuhan itu teramat manis dalam kehidupannya. Saudara, pemazmur katakan betapa manisnya janjimu. Kalau hari-hari ini yang kita dengar adalah bukan manisnya janji, tetapi janji manis ya saudara ya. Ya kan? Janji manis yang berujung apa? Hanya hampa atau tidak terdapati atau tidak terrealisasi janjinya ya, yang dijanjikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apalagi kalau kita mendekati pemilihan umum gitu kan, ada oknum-oknum yang melemparkan janji-janjinya yang pada kenyataannya setelah mereka jadi tidak ditepati, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita belajar bahwa itulah bedanya ya. Itulah bedanya kalau janji manis dengan manisnya janji, seperti kata pemazmur. Kalau janji manis itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dijanjikan dulu, manisnya belakangan. Itu pun kalau sampai manis. Kalau tiba-tiba manisnya udah hilang, tinggal pahitnya, ya terimalah pahitnya itu kan begitu. Tetapi pemazmur hari ini mengingatkan bahwa manisnya janji. Pemazmur mengalami betapa janji Tuhan itu manis. Yang diterima terlebih dahulu adalah manisnya. Janji itu dia dapati ketika saudara dikasih dalam Tuhan. Pemazmur tertanam dalam pengalaman akan Tuhan, tertanam dalam firman dan ketetapannya. Itulah yang dia terima. Makanya pemazmur bilang betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu terbukti. Itu sebabnya firman Tuhan sendiri katakan dalam Yesaya 55 saudara, ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan begini: demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bukan mudah-mudahan. Jadi setiap apa yang keluar daripada mulutnya Tuhan berdasarkan janji Tuhan kepada kita umatnya, maka itulah yang akan digenapi. Itu sebabnya pemazmur mengatakan manis janjimu ya Tuhan, bukan janji manis. Karena kalau janji manis, janjinya habis tinggal pahitnya saudaraku, udah gak lagi manis. Tetapi manisnya janji, kita merasakan dulu betapa Tuhan dahsyat janji dalam hidup kita. Dan janji-janjinya itu ditetapi.
digenapi dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo tertanam dalam janjinya Tuhan. Kita percaya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur, di peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu dahsyat, sehingga ketika kita memegang janji itu dan kita tertanam dalam janji itu, maka kita akan melihat sungguh apa yang kita imani dan janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin. Dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 14 bagian A juga Tuhan bilang begini, aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, itu yang akan digenapi. Saudara, terlalu banyak Alkitab mencatat. Kalau kita searching atau kita cari bagaimana ketika firman Tuhan katakan sesuai dengan apa yang dijanjikannya, atau seperti yang dijanjikannya, itu yang digenapinya. Itu terlalu banyak. Nah, salah satunya adalah ketika Sarah dan Abraham diberikan janji untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam Kejadian 21 ayat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Jadi apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan adalah seperti yang difirmankannya. Itulah sebabnya yang kita pegang adalah janjinya, firmannya, ketetapannya, apa yang dikatakannya, itu yang akan digenapi. Dan Alkitab katakan selanjutnya dalam Kejadian 21 ayat yang pertama ini, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Apa yang dia janjikan, itu yang akan dia genapi. Sama-sama bilang sama saya akan menerima penggenapan janji Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, itu yang akan dia buat. Kalau Tuhan bilang engkau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, itu yang akan dikerjakannya. Kalau Tuhan bilang aku akan senantiasa memberikan engkau penghiburan, kekuatan, karena Roh Kudus adalah penghibur dalam hidupmu, itu yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, stop, fokus kepada masalahmu. Pegang janji Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu manis, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau terkadang kita dalam kehidupan kita masih bisa kita hadapi kepahitan, sakit, kecewa dalam hati kita kepada orang-orang. Mari tenggelam dalam janji Tuhan. Maka engkau akan terobati kepahitanmu, kekecewaanmu, keasaman dalam hatimu, ia akan luka dalam batinmu. Itu akan terobati ketika ada manisnya janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama pegang janji Tuhan. Ada janji manusia yang tidak bisa kita pegang, stop mengandalkan manusia. Karena itu janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena Tuhan dapat diandalkan. Amin. Apa yang keluar dari firman Tuhan, itulah yang akan digenapinya. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan digenapinya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat seluruh janjimu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab setiap kali kami memegang janji Tuhan, merenungkan janji Tuhan dan memegang apa yang Kau janjikan, sungguh itu terlalu manis dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan janjikan itulah yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan renungan firman-Mu melalui program Bible and Coffee ini mengalami manisnya janji Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Jamah yang sakit ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan mereka yang hari ini sedang mengalami pergumulan kesusahan hidup, Tuhan yang memberikan keteguhan hati, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mereka tetap tekun mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.